kumpulan data yang dikelola dengan sedemikian rupa berdasarkan ketentuan-ketentuan yang saling berkaitan sehingga mudah dalam pengelolaan. Dalam pengelolaan tersebut, pengguna bisa mendapatkan kemudahan dalam mencari informasi, membuang informasi, dan maupun menyimpan informasi. Selanjutnya, manfaat database. Manfaat database yaitu yang pertama kecepatan dan kemudahan, yang kedua multi user, yang ketiga keamanan data, keempat menghemat biaya perangkat, dan kelima kontrol data terpusat, keenam mudah membuat aplikasi. Selanjutnya tujuan database. Tujuan database untuk mengatur data atau mengorganisasikan data, menghindari duplikasi data, menghindari hubungan antar data yang tidak jelas, dan juga update yang mudah. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada 3 poin, yaitu database level, manajemen data, kelebihan dan kekurangan. Di mana database level ini ada 3, yaitu level fisik, level konseptual, level pandangan. Level fisik ialah level abstraksi yang paling rendah, karena pada level ini menjelaskan secara detail tentang bagaimana cara data itu disimpan dan kondisi sebenarnya secara fisik. Yang kedua yaitu level konseptual, level abstraksi yang lebih tinggi daripada level fisik, karena pada level ini memberikan gambaran tentang data apa yang perlu disimpan dalam database serta hubungan atau relasi yang diantara data dari keseluruhan isi database. Yang ketiga yaitu level pandangan, yaitu level eksternal yang merupakan pandangan para pengguna database, yang dimana pandangan terhadap database tersebut akan berbeda tergantung dari penggunanya menggunakan data apa, mengakses data apa, dan membutuhkan data apa. Yang kedua yaitu manajemen basis data. Manajemen basis data ialah suatu sistem perangkat lunak yang dirancang untuk mengelola suatu basis data dan menjalankan operasi terhadap data yang diminta banyak pengguna. Cara kerjanya ialah menggunakan buffer, yaitu area memori sementara untuk mempercepat pengambilan data. Adapun contoh dari manajemen basis data ialah MySQL, MS SQL, Server, Oracle, IBM OB2, dan PostgreSQL. Yang ketiga yaitu kelebihan dan kekurangan sistem basis data. Sistem basis data yang pertama yaitu kecepatan dan kemudahan, pemusatan kontrol data, efisiensi ruang penyimpanan, user view, keakuratan, ketersediaan, keamanan, dan kebebasan data. Adapun kekurangan sistem basis data ialah lebih mahal, terus proses backup cukup memakan waktu, bila ada akses yang tidak benar, kerusakan dapat terjadi, sistem lebih sulit sehingga memerlukan orang ahli. Sekian dan terima kasih. Oke, di sini saya akan menjelaskan apa itu ERD. ERD adalah singkatan dari Entity Relationship Diagram, yang merupakan sebuah gambaran atau konsep dari sebuah database yang untuk menghubungkan antar data. Di sini kami memiliki ERD perusahaan mobil dengan ada 5 entitas dan ada relasi yang saya jadikan entitas juga karena memiliki atribut. Di sini ada entitas perusahaan. Entitas perusahaan ini memiliki atribut ID PT, nama, lokasi sebagai atributnya. Yang memiliki relasi, memiliki mekanik. Mekanik ini memiliki beberapa atribut, yaitu ada ID mekanik, nama, spesialis. Kemudian perusahaan ini memiliki relasi dengan mobil, yaitu menjual. Menjual ini saya jadikan juga sebagai entitas karena dia memiliki dua atribut dengan nomor jual dan tanggal. Pada mobil ini memiliki 3 atribut, yaitu kode mobil, merek, dan jenis, yang memiliki relasi antar pembeli. Relasinya itu membeli. Pembeli ini memiliki atribut, yaitu ID pembeli, nama, usia. Dan membeli ini saya jadikan entitas karena dia memiliki atribut.
yaitu nomor beli dan tanggal. Pembeli ini mempunyai relasi melakukan dengan pembayaran. Dengan pembayaran itu ada atributnya nomor bayar, cash, dan kredit. Di sini juga ada relasi antara mobil dan mesin. Relasinya itu mempunyai di mana mesin itu memiliki tiga atribut, yaitu nomor mesin, kapasitas, dan berat. Pada ERD perusahaan mobil ini kita dapat melihat adanya simbol garis bawah itu yang menandakan itu sebagai PK atau primary key yang sebagai kunci utama untuk kita mencari data tersebut. Oke, sekian ERD perusahaan mobil. Baik, di sini saya akan menjelaskan serta menambahkan tabel relasi dari ERD yang dijelaskan barusan. Kita mulai dari mobil, terus mesin, perusahaan, lalu mekanik. Nah, kemudian pada entitas relasi kita menambahkannya seperti ini, di mana primary key-nya adalah nomor jual, kemudian ditambahkan dengan foreign key, di mana foreign key tersebut diambil dari primary key mobil dan juga primary key pada perusahaan. Nah, pada mesin dan mekanik, di sini panahnya akan mengarah pada mobil. Nah, ini mesin ke mobil, terus mekanik ke perusahaan sebagai informasi alir. Nah, kemudian karena foreign key yang ada pada entitas relasi menjual ini berada pada primary key mobil dan perusahaan, maka tanda panahnya seperti ini, di mana tanda panahnya tersebut mengarah ke primary key yang dimiliki oleh entitas relasi menjual foreign key. Nah, kemudian kita lanjut pada entitas pembeli dan juga entitas pembayaran. Nah, kemudian di sini ada entitas relasi membeli. Nah, di mana foreign key-nya ini juga diambil dari primary key yang entitas pembeli dan juga primary key yang entitas mobil. Nah, kemudian pada pembayaran ke pembeli itu panahnya sama seperti pada mekanik dan perusahaan, di mana pembayaran sebagai informasi alir pada pembeli. Nah, kemudian karena foreign key yang diambil dari primary key entitas mobil dan pembeli, maka tanda panahnya seperti ini, di mana entitas relasi yang memiliki foreign key mengarah ke entitas yang memiliki primary key, di mana primary key-nya diambil oleh entitas relasi sebagai foreign key. Nah, demikianlah tabel relasi yang saya jelaskan oleh saya. Oke, selanjutnya di sini aku akan menjelaskan perintah-perintah apa saja yang kami gunakan di dalam command prompt MySQL ini. Yang pertama itu DDL atau Data Definition Language, yang diartikan adalah sebagai bahasa yang digunakan dalam mendefinisikan struktur dan skema database. Oke, selanjutnya yang pertama kami gunakan di sini adalah perintah show database. Show database adalah suatu perintah SQL yang digunakan untuk menampilkan daftar semua database yang ada di dalam sistem database MySQL. Dan selanjutnya kami gunakan perintah use.
Perintah use adalah perintah untuk memungkinkan pengguna untuk beralih atau memilih database yang akan digunakan. Lalu kita buat create table. Create table digunakan untuk membuat tabel baru dalam suatu database. Dan dengan perintah ini, kita dapat mendefinisikan nama tabel dan kolom-kolom yang akan kita gunakan di dalamnya bersama dengan tipe data dan batasan lainnya. Seperti primary key untuk menunjukkan kolom atau yang akan menjadi kunci utama. Selanjutnya kita gunakan dash. Dash digunakan sebagai singkatan dari describe. Dan fungsinya adalah untuk menampilkan struktur atau metadata dari tabel dalam database. Perintah ini akan menampilkan informasi tentang kolom-kolom yang ada dalam tabel tertentu, seperti nama kolom, tipe data, dan lainnya. Oke, baik, di sini saya akan melanjutkan materi yaitu tentang DML, di mana perlu kita ketahui DML adalah Data Manipulation Language. Berikut yang termasuk dalam perintah-perintah DML. Yang pertama ada insert. Insert digunakan untuk menambah data baru ke dalam sebuah tabel. Yang kedua ada select. Select digunakan untuk mengambil data dari tabel atau menjalankan query kompleks untuk pengambilan data yang spesifik. Yang kedua ada insert into yang digunakan untuk menambah data baru ke dalam sebuah tabel. Yang keempat ada delete from, yaitu menyikronkan data antara dua tabel berdasarkan kondisi tertentu. Dan yang kelima ada call, yaitu memanggil start, producer, atau function. Yang keenam ada explain plan, yaitu memberikan informasi tentang cara query akan dijalankan oleh optimer. Dan yang ketujuh ataupun yang terakhir yaitu log table, mengunci tabel untuk mencegah akses dan sisi lain selama operasi tertentu. Terima kasih.